Your friend to each other from home and from school. 1, 2, 3, 4. It's nice to see you. It's nice to see you. It's nice to see you too. It's good to see you. It's good to see you. It's good to see you too. How is it going? How is it going? How is it going with you? See you later. See you later. See you later. Bye-bye. Catch you later. Catch you later. Catch you later. Meow. Morning everybody, how are you? I hope that you are in a really good condition. Are you? Yes, okay, alhamdulillah. Now, we are going to check your attendance that everybody is in the classroom here. So no one is absent. It's full 18 students. And then students from home, we only have 13 participants from home. Yeah, Berliana, Devi, carry your dictionary. Open page 167. 167. Okay? Please show me. Oh no, we use this book 167. Yeah. Please show me. What do you find there? Show me. Okay, some historical event. Please show the cover of the page of the book. Can you find? Yes. Can you find any number there? Can you find any page number? Yes. Okay. Now we would like to relate. What is relate? We would like to relate. Relate, make relation, connection. Yes, we would like to connect this activity with your previous material. Apa? Sebelum. Masih ingat gak? Fotonya masih disimpan gak? Masih? Kertasnya melakukan sesuatu kita gunakan dalam pembelajaran ini adalah determine the social function and generic structure of the recount text. Maksudnya di sini generic structure dan juga social function itu fungsi sosial. Jadi text recount itu untuk apa? Dan juga generic structure itu susunan teksnya. Susunan text recount seperti apa? And then identify parts of noun phrase, mengidentifikasi bagian-bagian dari noun phrase, dan akhirnya menulis historical recount text. Oke? Sekarang kita akan mencari tahu kapan kita menggunakan, di mana bagian yang menggunakan past continuous dan mana bagian yang menggunakan simple past. Ya, coba dilihat, perhatikan satu dari gambar 5. Past continuous, kemudian simple past. Oke, sekarang kita akan bekerja kelompok. Kita akan memecahkan gambar ini. Coba. Now please take in your group. I would like to give you 5 minutes. Mana pembagian kelompoknya? Pembagian tugas kelompok. Yang presentasi Abraham. Yang mencatat saran dari kelompok lain Vicky. Oke, kemudian yang menjawab pertanyaan
pertanyaan? Dua. Sandra dan Indonesia. Oke, terima kasih ya. Terus nanti kalian tunggu giliran kelompokmu untuk menyampaikan hasil diskusi. Oke, siap? Oke, great. Oke, stop. Kejadiannya di masa lalu terus diceritakan kejadian kuwi kan pas kalian selesai berarti pas kuwi terjadi tapi di masa lalu pas kuwi iya rasa itu ini pas kejadian mana di malam mana loh simpel pasti aku di malam ini lagi mangan ngono. Sekarang jawab lebih keras. Kata kerjanya apa saja? When, writing, wrote. Oke ya. Kembali kita ke ini tax recount. Tax recount tadi terjadinya kapan? Ya, terjadi kapan? Historical event itu terjadinya masa lalu. Oke, di masa lalu. Karena ini masa lalu, maka menggunakan tenses apa? Tenses yang digunakan? Oke, simple past. Di sana di papan tulis masih ada simple past itu menggunakan kata rumus bagaimana? Subject plus verb to object. Oke, sekarang yang bukan verb to jangan disebutkan. Nah, jadi apa saja kata kerjanya? Coba dari Jatmiko yang agak keras menjawabnya, Jatmiko. Yang verb 2. Verb 2 mana? When, move, nah, bacanya move. Itu. Wrote, yes. Sudah? Masih ada lagi satu di paling akhir, kalimat terakhir. Apa sama? Ya? Mana? Bukan, kita ke verb 2. Verb 2. Swing termasuk verb 2 bukan? Bukan. Itu verb apa? Verb eng. Verb eng sebagai objek itu adalah kata benda. Jadi gerund. Nanti dipelajari di kelas 12. Tapi berupa verb eng yang merupakan kata benda. When, move, yes, founded. Kamu tahu apa artinya founded? Menemukan. Ya, ini. Kalau find, jadi founded itu menemukan. Tapi kalau founded, founded ini artinya, coba cari dari kata found. Bisa didekatkan kamusnya. Di nomor 1, 2, 4, peristiwa yang terjadi dilakukan ketika tokoh melakukan sesuatu aktivitas. Terjadi ketika melakukan sesuatu dan itu tidak terduga. Nomor 3 hingga nomor 5. Nomor 3 dan 5 itu terjadi ketika tokoh melakukan sesuatu ketika aktivitas sudah terjadi atau ketika terjadi dan itu disengaja. Kemudian yang menggunakan simple past tense itu terjadi ketika kejadian yang menggunakan past continuous tense itu sedang berlangsung. Contohnya kalimat ini.
Paragraf 2, sebuah correction hubungan bahasanya versi formal dan memata. Paragraf 3, the correction for the broken nation of Indonesia juga. Thank you. Give applause for group 1. Thanks for your attention. Thanks for your attention. Okay. Okay, just thank you. Okay, give applause for group 6. Pendapatmu bagaimana dengan pembelajaran berkelompok kita hari ini? Pendapat saya mengenai pembelajaran kelompok pada hari ini membuat saya cepat untuk menangkap ide-ide dan juga saya merasa lebih efektif karena pemikiran orang-orang pada kelompok tersebut menjadi suatu pemikiran yang terkumpul yang baik, kemudian menjadi sebuah hasil jawaban yang efektif dan juga bagus. Gitu. Saya Diah Retno, CGP Angkatan 4, kelas 085 dari Kabupaten Wonogiri. Saya merasa tertantang dalam melaksanakan aksi nyata pembelajaran sosial emosional ini karena di sini saya harus melakukan pembelajaran dengan diferensiasi dan diferensiasi yang saya ambil adalah diferensiasi konten, di mana saya membedakan atau mengkelompokkan siswa dengan menghargai keberagaman kesiapan belajar mereka, dari siswa yang sudah siap belajar, siswa yang menengah, dan siswa yang memerlukan tambahan penguatan dari guru dalam melakukan pembelajarannya. Dalam pembelajaran ini saya berusaha melakukan mengintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, di mana antar siswa harus membangun relasi kerjasama dalam suatu kelompok, di mana mereka berusaha untuk saling menguatkan dan saling menghargai dan saling memberi satu sama lain. Di sini mereka memberikan potensi mereka masing-masing. Melatih siswa dalam kesadaran sosial, keterampilan berempati, saya lakukan di akhir-akhir tahun ini dengan membiasakan siswa untuk saling peduli, saling menyapa dengan menyanyikan sebuah lagu It's Nice to See You, di mana mereka akan saling bertegur sapa, akan saling mengabarkan berita mereka hari ini atau saling berpamitan ketika pembelajaran telah selesai. Namun tentang keterampilan berelasi, kerjasama, dan resolusi konflik, ini hal yang baru saya kenal dalam hal ini, walaupun kita sudah terbiasa dengan bekerja dalam suatu kelompok, membiasakan siswa untuk bekerja dalam suatu kelompok, di mana kita meminta siswa atau mengajak siswa untuk saling bekerja sama. Namun ada poin yang tidak saya sadari ketika saya melakukan pembelajaran dengan kelompok itu, bahwa mereka sedang berlatih tentang keterampilan berelasi, bekerja sama, dan menyelesaikan suatu konflik atau masalah atau hal yang perlu diselesaikan oleh kelompok tersebut, di mana mereka akan membagi peran, siapa yang akan memimpin, siapa yang akan menyampaikan, atau mereka akan berbagi ide satu sama lain, di mana mereka akan saling memberikan penguatan, akan saling memberikan materi atau hal yang baru bagi teman-temannya. Dan dengan melaksanakan diferensiasi konten, di mana siswa telah dikelompokkan sesuai dengan kemampuan atau kesiapan belajarnya. Siswa yang ada dalam kelompok yang tinggi tidak akan merendahkan siswa yang ada di kelompok yang rendah, karena mereka di sesi awal mereka tidak berkomunikasi kecuali dengan mediasi guru. Kemudian untuk siswa yang
memiliki kesiapan belajar rendah, mereka tidak akan merasa minder ketika berada di kelompoknya karena mereka belajar bersama dengan siswa yang satu level dengan mereka. Dan di sini adalah peran guru, di mana guru menuntun atau memandu mereka melakukan scaffolding untuk membantu pemahaman. Dan dengan diferensiasi konten, guru memberikan tantangan yang berbeda kepada siswa kelompok dari yang rendah, sedang, atau yang tinggi. Mereka masing-masing memiliki tantangan sehingga mereka akan berkembang sesuai dengan starting point mereka masing-masing. Nah, dengan melakukan diferensiasi ini, saya merasa senang karena saya tidak terbebani bahwa pembelajaran yang lazim saya lakukan biasanya secara klasikal, di mana semua siswa mendapatkan materi yang sama. Dalam hal ini ternyata siswa dibimbing, dituntun untuk mencapai sesuai kemampuan masing-masing. Dan dengan melakukan diferensiasi ini, siswa tidak akan merasa terdolimi, di mana yang kelompok mereka yang memiliki kesiapan belajar rendah, mereka tidak akan terbebani dengan hal-hal yang terlalu rumit, namun mereka tetap berkembang, mereka tetap berusaha mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan siswa yang berada di kelompok tinggi, mereka juga tidak terdolimi karena mereka akan memecahkan sesuatu yang sesuai level mereka. Mereka akan mendapatkan perkembangan yang lebih tinggi. Mereka akan mendapatkan sesuatu yang lebih menantang bagi mereka, sehingga hasilnya akan lebih baik bagi mereka. Mereka tidak diturunkan level untuk mempelajari materi sama dengan kelompok yang memiliki kesiapan belajar masih rendah. Nah, di ke depan saya ingin melakukan pembelajaran diferensiasi ini lebih rutin pada pembelajaran di kelas, mengingat saat ini dengan sekolah dengan sistem zonasi, sekolah mendapatkan input bermacam-macam. Setiap tahunnya akan mendapatkan siswa dengan latar belakang masing-masing. Dengan pembelajaran diferensiasi, kita akan memberikan hak siswa untuk belajar, baik mereka yang memiliki fasilitas lebih kompleks atau mereka memiliki kesukaan dalam mengekspresikan hasil produk belajar mereka atau cara belajar mereka. Dengan pembelajaran diferensiasi, maka kebutuhan pembelajaran di era sekarang dengan sistem zonasi dan merdeka belajar akan menuntun siswa pada kesuksesan dalam pembelajaran. Demikian refleksi dari saya. Terima kasih.